got so much more. Ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saat ini kita sedang ada di Gedung Indonesia Menggugat dengan tujuan untuk mencari tahu tentang sejarah gedung ini. Guys, di sini kita udah dalam gedung. Dari sini ada narasumber kita nih, boleh kan namanya? Jadi di sini Kang Dede ini bakal menjelaskan tentang sejarah gedung ini dari awal hingga akhir sekarang jadi apa. Di awal bangunan ini, jadi bangunan ini adalah bangunan gedung Indonesia Menggugat, tapi dulu itu bisa dibilang namanya itu landat. Jadi landat itu bahasa Belanda untuk pengadilan. Jadi awal mulanya bangunan ini itu adalah bangunan hunian rakyat Belanda pada waktu itu, dan dimana untuk bangunan awalnya itu dibangun pada tahun 1906-07. Jadi dulu itu bangunan ini adalah rumah rakyat Belanda, tapi diambil oleh pemerintah Belanda sendiri untuk dijadikan pengadilan, dan mulai aktif sebagai pengadilan itu pada tahun 1917. Jadi sebelum merdeka, Sebelum mereka, iya. Nah, di ruangan ini pernah ada sejarah apa nih Kak? Kayak sejarah yang sekarang masih dikenal gitu sama masyarakat. Jadi dulu itu pas tepatnya tahun 30, tepatnya tanggal 18 Agustus 1930 sampai 20 Desember 1930 itu pernah terjadi peristiwa yang bisa dibilang menggemparkan dunia ya. Jadi di mana ada 4 tokoh PNI, 4 tokoh politik Indonesia di mana pernah ditangkap dan diadili. Jadi sebelum dipenjarakan seperti itu, dia dipenjarakan di sini selama 27 kali, juga kurang lebih 4 bulan lah di sini proses persidangan. Selain ruangan ini ada ruangan apa lagi sih Kak? Jadi ruangan di sini itu ada 3 ruangan ya untuk nilai seperti ini. Jadi untuk pertama ada ruang persidangan, yang kedua ada ruang tempat berkumpulnya hakim jaksa, tapi sekarang itu dialihfungsikan untuk kantor kepala, dan ada satu ruangan lagi yaitu ruangan tempat berkumpulnya terdakwa. Jadi sebelum masuk ke ruang persidangan itu dialihkan dulu di satu ruangan itu. Tapi untuk sekarang juga itu dialihfungsikan untuk kantor investigasi. Jadi satu ruangan yang diakses itu hanya ruang persidangan. Ruang persidangan. Kita boleh ke ruangan selanjutnya? Boleh sudah. Sekarang dialihfungsikan untuk kantor pengurus, dan ini salah satu ruangan yang terakhir, ruangan terdakwa. Jadi yang mau dipersidangan itu di ya adalah sebuah persidangan. Nah ini prasasti yang dituju tahun 70, ada Soekarno, Mas Dur, Soekarno, dan Gatot. Ini sama advokat atau pembelanya yaitu Sasa Mudiono dan Sasa. Mungkin ini ya jadi kalau ruangan ini cuma tambahan untuk ruangan ini itu salah satu space untuk teman-teman komunitas. Jadi di samping cagar budaya museum itu ada satu ruangan, yaitu ruangan ini suka diakses untuk kegiatan diskusi, seminar, workshop, dan lain sebagainya itu di sini. Kalau dulunya ruangan ini tuh ruangan apa? Kosong. Kosong. Jadi tambahan sih, ruang tambahan lah. Tapi kalau untuk keaslian ruangannya itu sampai sini. Oh sampai jadi ini ditambah. Iya, ruang tambahan. Kalau boleh ke perpustakaan? Oh, boleh bisa. Kondisi saat ini gedung ini tuh difungsikan sebagai Kondisi saat ini karena dibilang bangunan bersejarah itu letaknya ada di strukturnya itu di pengurusan untuk dikembalikan lagi ke fungsi awal, yaitu peninggalan sejarah berupa cagar budaya. Jadi lebih ke museum aja, museum.
Nah, pandangan masyarakat terhadap gedung peninggalan ini tuh gimana sih, Pak? Pandangan masyarakat untuk gedung Indonesia Munggah itu sangat antusias karena kan salah satu cikal bakal perintis kemerdekaan itu lahir di sini. Jadi kebanyakan masyarakat itu sangat antusias untuk mengetahui histori spirit perjuangan Bung Karno ketika di Bandung, yaitu tepatnya di gedung Indonesia Munggah. Terima kasih. Halo teman-teman, hari ini kita lagi ada di Bank Indonesia. Di sini kita akan menjelaskan tentang sejarah, fungsi, kondisi, dan pandangan masyarakat terhadap gedung ini. Hai, nah di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah gedung ini. Awalnya gedung ini merupakan kantor Dewasa Sedang atau DJB ke-15 yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai tindakan antisipasi meluasnya dampak Perang Boer pada tahun 1899 sampai pada tahun 1902 di Afrika Selatan. Yang kemudian pada tahun 1953 diambil oleh dan diresmikan sebagai Bank Indonesia. Dengan ciri khasnya berupa ornamen musik sate pada menara sentralnya. Telah lama juga menjadi penanda atau markas tanah kota Bandung. Lalu saya akan menjelaskan tentang kondisi bank ini sebelum dan setelahnya. Pada awalnya bank ini tuh didirikan oleh pemerintahan Belanda untuk mengantisipasi Perang Boer pada tahun 1899 sampai 1902. Gedung ini dulunya dibangun untuk sebagai kantor perwakilan Bank Indonesia. Tapi sekarang untuk kondisinya sekarang ini Bank Indonesia ini udah seperti bank sentral pada umumnya. Bisa untuk menabung, memiliki ciri-ciri, memiliki fasilitas juga yang lengkap dan bahkan lebih bagus dibandingkan bank-bank yang lain. Karena bank sentral itu merupakan bank pusat. Oke? Di terowongan ini terdapat sebuah anak tangga yang menuju ke dalam sebuah lubang yang berketebalan 2 meter ke bawah, dan ketika dilihat dari luar terlihat gelap gulita. Nah, ini lubang ini pernah ditemukan dan digali kembali, tapi sudah tertimbun hasil. Bagaimana pandangan Bapak tentang gedung Bank Indonesia ini? Ya, yang saya tahu waktu dulu kesini memang arsitekturnya gaya Belanda yang menarik sekali dulu. Cuman dulu memang belum bagus. Cuman kalau sekarang kita bisa lihat sudah dipugar, sejak dipugar itu sudah makin modern dan kesannya sudah modern, tapi masih ada gambaran klasiknya zaman Belandanya. Baik Pak, saya menanya tentang bagaimana sih pandangan Kakak tentang gedung Bank Indonesia ini? Kalau nggak salah gedung Bank Indonesia itu tempat yang lumayan gede juga ya emang. Bank Indonesia itu dari zaman Belanda, sama kalau nggak salah di bawahnya itu emang dibikin terowongan kan buat ke balai kota untuk mentransportasikan keuangannya orang-orang Bandung gitu. Ya yang aku lihat emang tempat yang bersejarah banget sih Bank Indonesia gitu. Makasih Kak. Oke.